Hawon menatap mata Yeonwoo dengan posisi yang begitu romantis, dan bertanya siapa Wol sebenarnya. Hawon berteriak memanggil pelayan untuk membawa lilin dan menerangi ruangan, agar ia bisa melihat siapa orang yang berani menyentuhnya. Saat lilin-lilin itu dibawa masuk, ia menatap wajah Yeonwoo. Saat mereka akhirnya duduk, Hawon bertanya dengan suara yang menakutkan mengapa Yeonwoo ada di sana dan apakah pertemuan pertama mereka juga direncanakan untuk merayuku. Jika tidak, untuk mencekik leherku dengan tangan ini. Menteri Na masuk ke dalam ruangan dengan panik dan berkata pada Hawon kalau ia hanyalah jimat hidup. Hawon menatap mereka berdua dan bertanya, tapi, jika kau bukan manusia, beraninya kau mengulurkan tanganmu dan menyentuh tubuhku. Menteri Na menatap Yeonwoo dengan ekspresi terkejut. Yeonwoo akhirnya angkat bicara. Ia berkata kalau ia hanya ingin menghilangkan kepenatan urusan pemerintahan dan rasa sakit di hatinya. Hawon bertanya apakah Yeonwoo menyentuhnya agar ia dapat membaca isi hatinya. Dan Yeonwoo dengan cepat mengklarifikasi kalau hal itu terjadi karena ia mendengarnya memanggil nama seorang gadis dalam tidurnya. Dan ia tahu kalau hal itu berhubungan dengan rasa sakit di hatinya. Ekspresi Hawon berubah saat ia berkata pada dirinya sendiri kalau Saman Wol tak mungkin Yeonwoo. Karena ia tak bereaksi saat mendengar namanya dipanggil. Dan ia harus keluar dari masalah ini. Ia memerintahkan agar Yeonwoo diusir dari istana. Menteri Na sangat marah pada Yeonwoo dan memutuskan untuk mengurungnya di sel rahasia. Bahkan Nok Yang pun tak bisa berbuat apa-apa. Yang Myung teringat ucapan ketiga preman itu. Sepertinya menteri telah menangkap Saman. Menteri Na memerintahkan para penjaga untuk tidak membocorkan masalah Yeonwoo. Dan setelah mereka pergi, ia kecewa saat mendapati Yang Myung datang menemuinya. Yang Myung mempermainkannya pada awalnya. Mengatakan kalau menteri yang dimaksud para preman itu tak mungkin Menteri Na. Karena Menteri Na tak akan melakukan hal seperti itu. Mengetahui kalau ia terpojok, Menteri Na mengarang cerita untuk Yang Myung. Mengatakan kalau Saman ditangkap karena pergaulan bebas. Yang Myung bertanya apakah dia dikirim ke tempat di mana dukun yang diusir ditempatkan. Dan dia berbohong bahwa mereka mengirimnya jauh karena dia memiliki energi jahat. Tanpa ada petunjuk lagi, Yang Myung pergi dan bertemu dengan Ibu Suri. Yang Myung melihat mereka berdua akan mengunjungi Hawon dan dengan tulus menanyakan kesehatan Hawon. Tapi Ibu Suri merasa bahwa Yang Myung memiliki motif tersembunyi. Dia bertanya tentang orang-orang jahat yang berkumpul di sisi Yang Myung dan dia berkata kalau dia tidak ada hubungannya dengan itu. Ibu Suri menekankan, selama aku masih hidup, kau tidak akan pernah menjadi raja. Mereka berbalik untuk pergi. Tapi Yang Myung berhasil memberikan pukulan pada Ibu Suri dengan mengatakan kalau orang-orang berkumpul di sekelilingnya karena Hawon tak dapat menghasilkan pewaris dan dia akan hidup lebih lama darinya. Dia mengakhiri dengan, saya berharap untuk kesehatan dan umur panjang. Ibu Suri terlihat sangat terkejut. Ibu Suri memperingatkan Hawon tentang Yang Myung. Dan menyuruhnya untuk segera mendapatkan pewaris. Yang Myung pergi mengunjungi ibunya. Yang telah berpindah agama menjadi Buddha. Saat mereka duduk dan berbincang, Yang Myung menatap ibunya dengan bangga dan mengatakan bahwa ibunya terlihat cantik tanpa aksesoris apapun. Ibunya mengakui bahwa dia tidak bisa mencukur rambutnya bahkan setelah pindah agama. Tetapi terkejut ketika Yang Myung melarangnya. Jika Yang Mulia bertemu dengan kejadian yang tidak menguntungkan, maka Anda akan menjadi janda. Ibunya mengingatkannya kalau ia tak boleh goyah dari kesetiaannya pada Hawon. Yang Myung bertanya apakah ia percaya pada reinkarnasi. Jika ada kehidupan lain, ada satu orang yang ingin saya temui lagi. Aku takut dia tidak akan bisa mengenaliku. Saya juga takut kali ini. Dia tidak akan memilih saya. Saya takut meskipun saya telah bertemu dengannya. Saya akan kehilangan dia lagi. Yang Myung kembali ke tempat di mana dia dan Yeonwoo berlari melewati kain-kain berwarna. Won duduk bersama Hawon dan bertanya apakah ia mencurigai Yang Myung. Hawon menjawab kalau ia takut orang-orang di sekitar Yang Myung sengaja membuatnya goyah. Yang disebut tahta. Berarti aku harus melihat saudara kandungku sebagai musuh politik. Ia terdengar sangat sedih dan lelah. Dan tiba-tiba teringat ucapan Yeonwoo yang mengatakan kalau ia hanya ingin menghilangkan rasa sakitnya. Ia menyuruh Won untuk membawa catatan pendaftaran untuk ia periksa. Won bertanya,
Apa kau ingin aku menyelidiki apakah dia mata-mata atau kau ingin aku memastikan kalau dia bukan mata-mata? Hawon memejamkan mata dan tak menjawab. Nyonya Heo terbangun dari mimpi, menggumamkan nama Yeonwoo. Dan di bayangannya, Yeonwoo ada di sampingnya. Ia meributkan Yeonwoo dan menyuruhnya untuk memakai baju yang lebih banyak karena cuaca dingin. Yeonwoo mengulurkan tangan untuk membelai wajah ibunya, dan mengingatkannya untuk menjaga diri. Kemudian Nyonya Heo terbangun lagi. Kali ini benar-benar terbangun. Yeonwoo bergumam memanggil nama ibunya dalam tidurnya. Seol sangat mengkhawatirkan Yeonwoo dan tak mengerti mengapa Nok yang hanya duduk dan berpikir. Ia menyarankan dengan panik agar mereka pergi memberitahu Hawon kalau Yeonwoo baik-baik saja. Tapi Nok yang menatapnya marah dan menyuruhnya menutup mulutnya atau ia akan merobek mulutnya. Yong kembali ke rumah lama mereka dan menangis saat melihatnya. Ia berbalik untuk pergi tapi berhenti ketika mendengar isak tangis dari dalam rumah. Ternyata itu adalah Nyonya Heo, yang memegangi barang-barang milik Yeonwoo dan menangis dengan keras. Ia berkata pada Yong kalau Yeonwoo pernah mengunjunginya dan anak itu pasti memiliki sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak ia katakan karena ia tak ingin membuat ibunya cemas. Yong berusaha menahan tangisnya saat melihat ibunya. Putri ingin bertanya lebih banyak pada Nyonya Heo tentang bordir dan pergi ke kamarnya. Tapi ia terkejut melihat Yong menggendong ibunya kembali. Ia mengatakan kalau ibunya baru saja pergi ke rumah tua. Dan ekspresi Putri berubah. Mengetahui kalau ibunya seperti itu karena merindukan Yeonwoo lagi. Meninggalkan ibunya dalam perawatan Putri. Yong pun pergi untuk mengambil kunci. Bo Kyung memimpikannya dirinya yang masih muda membungkuk pada putri mahkota Yeonwoo. Dan terbangun dari mimpi buruk tersebut. Hawon juga tidak bisa tidur. Karena memikirkan apa yang dikatakan Yeonwoo. Dan ingin menghilangkan rasa sakit di hatinya. Keesokan paginya, ia bertanya pada para koki istana apakah mereka memberinya sup rebusan yang sama lagi. Dan mereka menjawab ya, mengira Hawon akan menguji mereka. Namun, Hawon memelototi mereka dan bertanya apakah mereka ingin ia mati karena meminum sup rebusan yang sama. Bo Kyung mendengar para pelayan istana mengerubuti senyum Hawon dan pura-pura tak mempermasalahkannya. Ia pergi ke kamar ibu Hawon dan mengatakan kalau ia ingin diperbolehkan mengunjungi kamar Hawon kapanpun ia mau. Karena ada rumor yang beredar di istana dan ia tak menyukainya. Ibu Hawon menasihatinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan mengatakan bahwa ada seorang dukun wanita yang ditempatkan sebagai jimat. Dan kesehatan Hawon membaik sejak saat itu. Saat Hawon berada di pengadilan, ia selalu memulai kalimatnya dengan "Pi", sehingga membuat fraksi Menteri Yun ketakutan karena mereka mengira Hawon akan mengungkit-ungkit masalah Pi Hando, orang yang seharusnya dibunuh. Para menteri mendiskusikan hal ini dan yakin kalau Hawon mengetahui sesuatu. Menteri Yun berkomentar kalau ia hanya menunggu untuk menangkap mereka semua dalam sapu bersih. Bo Kyung meminta untuk bertemu dengan ayahnya dan menyuruhnya untuk menyingkirkan dukun wanita itu. Permintaannya tidak dipenuhi, tapi ayahnya mengetahui kalau Nok yang ditempatkan kembali sebagai kepala Saman. Ia pergi menemui Ibu Suri dan meskipun di dalam hati, Ibu Suri berpikir, menurutmu, siapa yang mengangkatmu ke posisi ini? Dan Menteri Yun, ia pikir ia masih memiliki kekuatan yang besar. Mereka berdua berbicara dengan normal. Menteri Yun meminta Ibu Suri untuk menyingkirkan Saman Yang Nok yang karena ia terlibat dalam insiden 8 tahun yang lalu. Namun Ibu Suri bersikeras untuk mempertahankannya karena ia adalah Saman terkuat saat ini dan tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkannya. Yeonwoo dibawa keluar dari sel penjaranya dan diikat di sebuah kursi. Sebuah besi panas dikeluarkan dari bara api dan didekatkan ke wajahnya. Won mengatakan pada Hawon bahwa ia sudah menyelidiki dan Yeonwoo bukanlah mata-mata. Jika Hawon ingin menghukum Yeonwoo, maka ia juga harus menghukumnya karena memihak pada gadis itu. Saat Hawon memasang anak panah lagi di busurnya, ia berkata, "Aku tahu, yang berbahaya bukanlah dia, tapi aku." Saat besi pengukur semakin dekat dengan wajah Yeonwoo, Nok yang bertanya pada Ari apa yang harus ia lakukan. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya agar Yeonwoo bisa diselamatkan? Namun ia akan segera mati. Atau membiarkannya menjalani hidup yang bahkan tidak layak untuk dijalani.
Hyung Sun datang menghampiri mereka untuk menghentikan apapun yang mereka lakukan. Hawon telah mencabut perintahnya, dan sekarang ingin Yeonwoo untuk terus merawatnya. Hawon bertanya pada Wun yang terdiam. Apa kau pikir aku disihir, sehingga aku harus mendorongnya pergi? Ya, aku tersihir. Tapi aku tak bisa mengusirnya. Yeonwoo meminta izin pada Nok Yang untuk pergi keluar sebentar, karena ia ingin meluruskan kesalahpahaman antara ia dan Hawon. Ia tahu kalau ia hanyalah seorang saman, dan ia tidak boleh melewati batas. Tak ada yang mengajarinya lebih dari pengalaman nyaris yang ia alami. Ia pergi ke toko kertas untuk membeli kertas. Penjaga toko bertanya dengan ramah apakah dia akan menulis surat cinta. Dan dia menjawab bahwa itu adalah surat permintaan maaf. Tiba-tiba, suara Yeonwoo muda terngiang-ngiang di kepalanya dengan kalimat yang sama. Ini bukan surat cinta, tapi surat permintaan maaf. Ia pun meninggalkan toko dan pergi ke tempat kain berwarna dan ia bertemu dengan Yang Myung. Yang Myung kembali bersamanya ke toko agar ia bisa membeli kertasnya. Dan ia berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuknya. Dia bertanya mengapa dia tidak mengenakan pakaian biksu. Dan dia menjawab dengan cara Yang Myung yang biasa, bahwa dia adalah biksu palsu. Ia masih belum menikah karena kebebasan sama pentingnya dengan surga. Ia menyadari luka di wajah Yeonwoo dan bertanya, jika kau ingin melarikan diri, katakan saja padaku. Yeonwoo menjawab kalau ia berada di tempat yang aman dan ia tak perlu khawatir. Saat tawaran Yang Myung untuk kawin lari dengannya 8 tahun yang lalu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia bertanya apakah Yang Myung adalah adik raja. Dan Yang Myung sangat bersemangat. Bertanya bagaimana ia tahu. Kegembiraannya mereda saat ia mendengar kalau itu hanyalah kekuatan samannya. Yeonwoo bertanya apakah ia bisa menasehatinya sesuatu. Dan Yang Myung menyuruhnya untuk melakukannya. Lepaskanlah orang yang terkubur di hatimu. Dan bukalah tempat itu untuk orang yang baru. Jangan berusaha keras menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya dengan senyuman. Menipu hatimu dan hidup seperti itu. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyakitkan? Yang Myung meneteskan air mata saat menanyakan nama Yeonwoo. Yeonwoo memberitahunya kalau ia bernama Wol. Dan saat Yang Myung menikmati nama itu, Yeonwoo berterima kasih sekali lagi dan berjanji kalau ia akan mendoakan Yang Myung untuk mendapatkan jodoh yang sudah ditakdirkan oleh takdir. Ia berbalik untuk pergi. Dan Yang Myung tersentak. Yeonwoo menutupi wajahnya dan menabrak putri dan ibunya sendiri. Ia meminta maaf sebelum pergi. Dan Yang Myung mengejarnya. Putri bertanya apakah ia kekasihnya dan karena ia ingin cepat-cepat pergi, ia mengiyakan dan kabur. Ibu Yeonwoo menyesal karena seharusnya ia melihat wajah gadis itu. Mungkin dia seumuran dengan Yeonwoo-ku. Wajah putri tertunduk. Yeonwoo membawa kertas itu pulang dan menulis surat untuk Hawon. Malam harinya, ia kembali ke kamar Hawon namun terkejut mendapati Hawon sudah bangun. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan pernah meminum teh itu lagi dan ia harus bertanggung jawab untuk menghilangkan rasa lelah dan sakit di hatinya. Di sisi lain, Bo Kyung merasa resah dengan dukun wanita itu dan memutuskan untuk menyerbu masuk ke kamar Hawon. Hawon bertanya pada Yeonwoo apakah ia bisa melakukannya. Dan Yeonwoo meminta kesempatan untuk menghalangi hal-hal buruk dari kehidupan Hawon. Karena mereka memiliki perjanjian yang akan berlangsung selama sebulan, maka ia akan berusaha sebaik mungkin selama sebulan ini. Bo Kyung mendengar Hawon menyuruh Yeonwoo untuk menatapnya dan diam-diam membuka pintu. Walau Hyung Sun melarangnya. Ia khawatir saat melihat Hawon menatap Yeonwoo dengan ekspresi lembut di matanya.